Halo, selamat siang, salam sehat Betsaida. Selamat datang di acara webinar Betsaida Hospital. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat di masa pandemi ini. Kita harus tetap waspada dan jaga kesehatan. Perkenalkan, saya Dandi sebagai MC yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Dan tema webinar pada hari ini yaitu tata laksana terbaru dyslipidemia dan mild cognitive impairment yang akan dibawakan dua narasumber pada hari ini. Narasumber pertama yaitu Dr. Dasa Atmojono as a interventional cardiologist, dan yang kedua Dr. Hanato Pratikno sebagai spesialis saraf di Betsaida Hospital. Tapi sebelum itu, saya mau menginfokan sedikitnya informasi untuk selama dokter atau narasumber menyampaikan materinya, diharapkan para partisipan atau dokter semua bisa menonaktifkan audio atau suaranya. Dan jika ada pertanyaan selama narasumber menyampaikan materi, silakan bisa langsung disampaikan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Jadi selama narasumber menyampaikan materi, silakan langsung ditanyakan dan akan dijawab di Q&A pada sesi setelah penyampaian materi. Baik, itu informasi yang saya sampaikan, dan untuk acara hari ini saya akan sedikitnya membacakan susunannya, yaitu pertama pembukaan, kedua nanti akan ada pembacaan kode etik yang akan dibacakan oleh Dr. Valentina Erlitasari. Lalu ada sambutan dari Bapak Leo Gautama sebagai Manager Sales di Betsaida Hospital, dan juga pembacaan Company Profile Betsaida Hospital oleh Bapak Awaludin, dan pembacaan CV dokter dan juga penyampaian materi dari narasumber atau dokter, lalu penyampaian materi selama webinar berlangsung. Dan ada juga nanti ada undian door prize di akhir acara, dan kita juga akan foto bersama. Semoga hari ini lancar untuk webinarnya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan kode etik dokter di masa pandemi yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Dr. Valentina Erlitasari setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Di tengah pandemi COVID-19, BHDC telah menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebelum berkunjung ke BHDC, Anda dapat menghubungi call center, WhatsApp, dan website untuk dapat melakukan appointment dengan dokter yang dituju. Hal ini bertujuan agar Anda tidak perlu antri di ruang tunggu saat ingin melakukan konsultasi dengan dokter. Saat masuk ke area Betsaida Hospital, petugas akan melakukan screening berupa pemeriksaan suhu tubuh. Anda juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer jika ingin memasuki area Betsaida Hospital Dental Center. Dengan dibantu perawat, Anda diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan standar. Ruangan selalu dibersihkan sebelum dan setelah digunakan. Selain menyemprotkan cairan disinfektan pada seluruh permukaan benda di dalam ruangan, kami juga menggunakan sinar ultraviolet untuk memastikan kesterilan setiap ruangan. Dokter dan perawat diwajibkan membersihkan tangan sebelum melakukan kontak dengan pasien. Setelah semuanya dirasa steril, dokter dan perawat diwajibkan menggunakan APD level 3 lengkap sebelum melakukan kontak dengan pasien. Sebelum dilakukan tindakan, Anda diwajibkan untuk membersihkan mulut dengan obat kumur untuk menghilangkan virus dan bakteri. Dokter selanjutnya akan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan tindakan dan kontak dengan pasien, dokter dan perawat akan melepas dan membuang APD serta mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Setelah diperiksa oleh dokter, Anda diwajibkan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Dengan protokol yang kami terapkan, diharapkan mampu memutus penyebaran virus COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan pengunjung BHDC. Kami nantikan kehadiran Anda di Betsaida Hospital Dental Center. Selamat siang para dokter. Kembali lagi dengan seminar medis online Betsaida Hospital.
Sebelum memasuki materi-materi yang akan disampaikan pada siang hari ini, izinkan saya membacakan kode etik Dokter Indonesia. Sebelum saya bacakan, saya berharap rekan sejawat sekalian dapat mengambil sikap dengan baik dan menghayati setiap butir yang akan saya bacakan berikut ini. Kode etik Dokter Indonesia. Pasal 1. Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pasal 2. Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4. Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pasal 6. Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7. Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 8. Seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal 9. Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dan ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan. Pasal 10. Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan. Pasal 11. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Pasal 12. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik fisik maupun psikososial kultural pasiennya, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. Pasal 13. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya, dan masyarakat, wajib saling menghormati. Demikian kode etik Dokter Indonesia. Semoga kita, para dokter Indonesia, mampu menghayati dan mengamalkannya. Kamu ngerasa nggak sih, setahun ke belakang ini beda banget sama tahun-tahun sebelumnya? Biasanya, setiap pergantian tahun, kita selalu ngerayain momen ini bareng sama teman atau keluarga. Tapi tahun ini, dan tahun 2020 juga jadi tahun yang menyedihkan buat gue. Karena banyak dari teman dan beberapa keluarga gue terpapar virus COVID-19. Sekedar ngingetin aja nih ya, ternyata udah setahun virus ini hadir di kehidupan kita. Gue nggak tahu sampai kapan pandemi ini bisa berakhir. Hal yang bisa gue lakuin saat ini adalah selalu mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Iya, karena saat ini cuma senjata itu yang bisa kita pakai buat ngelindungin kita dari virus ini.
Sedih rasanya harus berpisah sama teman dan keluarga di momen ini. Gue selalu berdoa, semoga mereka semua bisa segera pulih dan kita selalu dilindungi dari virus ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti seminar ini. Perkenalkan, saya dengan Leo Gautama dari Divisi Sales dan Marketing Bethsaida Hospital. Para dokter semua yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di seminar online dari Bethsaida Hospital kali ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga IDI, Perki, dan Perdosi yang mengizinkan acara seminar ini. Lalu para narasumber kami, Dr. Dasaat dan Dr. Hananto, yang masih menyempatkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk berbagi ilmu buat kita semua. Dan juga PT Veron sebagai sponsor. Seminar kita hari ini mengambil topik tentang tata laksana terbaru dyslipidemia dan mild cognitive impairment. Topik yang sangat menarik sekali, kami angkat dan akan dibawakan lebih detail lagi dari para narasumber kami yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya berharap para dokter dan peserta semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan seiring dengan itu, kami dari Bethsaida Hospital dengan senang hati untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pasien-pasien rujukan dari para dokter semua. Jika ada yang bisa kami bantu, para dokter sekalian bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di layar. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini, kami mohon maaf dan selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Dokter dan juga rekan sejawat yang saya hormati. Selamat bertemu kembali dengan kami Bethsaida Hospital tentunya. Sebelumnya kita akan mengikuti seminar yang hari ini tentunya sangat baik sekali dan sangat antusias dari Bapak Ibu dokter sekalian yang akan mengikuti. Tetapi boleh kiranya saya menyampaikan sedikit perkenalan dari Bethsaida Hospital. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak datang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bethsaida Hospital kami berdiri di Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Kavling 29 di Gading Serpong. Kalau Bapak Ibu nggak kenal Gading Serpong, mungkin Sumarekon Mall, Sumarekon Mall mungkin kenal. Nggak jauh dari situ, Bapak Ibu sekalian. Nomor telepon kami ada di layar, kita tampilkan, kemudian emergency call-nya tentunya yang sangat kita butuhkan di 021 1500 990. Baik. Nah, ini tampilan gedung kami dari luar, Bapak Ibu sekalian. Selayang pandang karena di Bethsaida Hospital kita berdiri di 12 Desember 2012 didirikan untuk memenuhi tentunya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten dan khususnya mungkin juga untuk pasien-pasien Bapak Ibu dokter sekalian yang mungkin membutuhkan pelayanan dari kami siap menerimanya. Nah, dan ini sekilas lagi tentang Bethsaida Hospital. Di sini ada desain gedung kita tentunya dengan interior yang cukup elegan ya, memberikan kenyamanan bagi semua pasiennya tentunya. Kemudian ditunjang fasilitas dan peralatan teknologi yang mutakhir ya Bapak Ibu sekalian. Di situ tampil ada kenyamanan yang tersendiri, ada lounge-nya di situ ya, jadi VIP room, kemudian itu sekilas ada ruangan untuk pendaftaran yang cukup lega ya. Jadi desain kita itu seperti service hotel tentunya, jadi kita buat senyaman mungkin Bapak Ibu sekalian. Next. Visi misi kami tentunya dan core value kami integrity, stewardship, dan respect. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi ya, sudah cukup kenal dengan manajemen kami karena beliau seorang ataupun pengelola rumah sakit yang memang juga cukup handal. Mungkin ada yang dari Awal Bros, dari Omni Hospital, dari Sulam Hospital, dari Bintaro, dan lain-lain. Dan beliau cukup kompeten di bidangnya sehingga membawa rumah sakit ini tentunya untuk melayani pasien-pasien kita semua dengan profesional. Sejarah sedikit perusahaan kami ataupun rumah sakit kami, yaitu di 2012 kami dibuka, kemudian di 2014 kita sudah mendapatkan akreditasi paripurna bintang 5 ya. Di saat waktu itu mungkin masih cukup sedikit, tetapi Bethsaida sudah tampil dan sudah mendapatkan bintang
5 paripurna dari KARS ya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kemudian di 2015 kami sudah membuka beberapa klinik di perusahaan ya, ataupun yang sering dikenal in-house klinik. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, dokter semuanya ada yang praktek di perusahaan. Kami juga siap bergabung, kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di 2017 Bedside Hospital juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Bapak Ibu di kliniknya sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bisa juga kerjasama dengan kami. Kemudian sistem perujukan kami juga sudah cukup baik, yaitu Bapak Ibu dokter sekalian tinggal menghubungi PIC kami, yaitu sales kami tadi, ada Bapak Leo dan juga ada Ibu Ais tadi. Hubungi mereka dan apapun permintaan Bapak Ibu sekalian nanti akan kami bantu dan akan kami koordinasikan tentunya di dalam rumah sakit oleh beliau-beliau. Nah, di tahun 2018 kita juga mendapatkan reakreditasi paripurna yang waktu itu adalah edisi Senar 1. Lanjut. Nah, ini fotonya ya, sertifikat kami. Lanjut. Dokter-dokter kami yang senior-senior tentunya juga mungkin Bapak Ibu nggak asing lagi. Nomor 1 ada Dr. Dasar Muljono tentunya. Kemudian dilanjutkan ya, banyak sekali. Lanjut. Nah, ini juga dokter kami, Bapak sekalian. Lanjut. Nah, ini juga sama ya. Ada dokter paru, ada dokter THT, ya, spesialis saraf, dan lain-lain sebagainya. Nah, pusat layanan kami tentunya banyak sekali unggulannya, ataupun bedside centers-nya, layanan kami banyak sekali. Antara lain ada neuroradiology center, kami didukung alat-alat kami, ada MRI 1,5 Tesla tentunya, kemudian ada CT scan 128 ya, yang sangat bagus untuk mengidentifikasi penunjang medis. Kemudian kita ada juga hyperbaric center di Bedside Hospital, tentunya di rumah sakit lain mungkin belum ada ya, hanya di Bedside Hospital inilah di Tangerang yang menyiapkan hyperbaric center. Lanjut. Nah, cardiac center. Nah, cardiac center ini yang hari ini akan dikupas tuntas juga oleh Dr. Dasar Muljono tentunya, bahwasanya di Bedside Hospital kita dilengkapi juga dengan alat-alat elektrokardiogram, treadmill, ya, stress echo, kemudian vascular Doppler, Holter. Kita bisa melakukan kateterisasi, PCI dan pacemaker tentunya, dan lain-lain. Dan juga kita punya brain spine center. Di brain spine center kita juga bisa melakukan digital subtraction angiography. Saudara. Di tempat lain juga belum ada ya, baru di rumah sakit Bethsaida sepertinya di Tangerang ini ya. Lanjut. Kemudian digestive center kita juga didukung peralatan yang mutakhir dan juga dokter-dokter spesialisasinya tentunya, dan dental center kita mempunyai satu klaster sendiri di lantai 1 Bedside Hospital, didukung peralatan yang mutakhir juga. Kita mempunyai ronsen panoramik, mempunyai pembuatan gigi tersendiri di situ juga, dan juga didukung oleh dokter-dokter baik dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, bahkan sampai ke bedah mulut kita ada di situ. Dan kita bisa one day service juga untuk pemasangan gigi, cabut gigi, pasang gigi bisa di hari itu juga ya. Oke. Selanjutnya rehabilitasi medis ya, rehabilitasi medis kita banyak sekali juga melayani rehabilitasi otot, tulang, kemudian rehabilitasi jantung, rehabilitasi masih banyak lagi, dan kita juga dilengkapi dengan rekod itu untuk rehabilitasi otot dan saraf tentunya. Kemudian urologi center. Di urologi center kita merupakan salah satu mempunyai alat terapi pemecah batu ginjal tanpa operasi seperti SWL ya. Itu dalam kadar besar batunya sekian mili, tetapi apabila terlalu besar kita tidak bisa lagi menggunakan itu, kita akan menggunakan laser urologi holmium tentunya. Tentu ini adalah alat yang juga minimal invasif tentunya Bapak Ibu dapat kita unggulkan. Lanjut. Nah, endokrin, metabolik, dan thyroid center. Nah, kita juga memiliki dokter KIMD ya, spesialis di endokrin metabolik diabetes. Beliau juga menangani radio frekuensi ablation, yaitu untuk menangani adanya tiroid tanpa operasi tentunya.
Dan ini saat ini sedang hit juga karena siapa sih yang ingin lehernya dioperasi? Tentunya banyak sekali yang menolak ya. Tapi dengan alat ini kita mempunyai solusi tersendiri ya, dengan penanganan yang cukup cepat tentunya. Dan trauma center kembali saya informasikan bahwa Bethsaida Hospital telah bekerja sama dengan BPJS Trauma Center dalam melayani kecelakaan kerja untuk perusahaan-perusahaan, untuk karyawan perusahaan tentunya. Lanjut. Nah, Aesthetic Center kita juga mempunyai beberapa alat, kita bisa lihat di layar kita. Kemudian Orthopedic Center kita juga mempunyai beberapa dokter ortopedi tentunya yang sudah sangat mahir dan profesional di bidangnya. Di situ kita mempunyai fasilitas pendukung orthopedic spot injury, orthopedic reconstruction surgery, dan lain-lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, Bethsaida Hospital kita mempunyai 8 lantai di sini, tetapi untuk di lantai 1 itu banyak kita melakukan administrasi, kemudian ada UGD, radiologi, kemudian ada klinik. Kalau di bawah itu hanya poliklinik anak dan gigi, kemudian ada klinik endokrin metabolik ya di situ. Kemudian kita ada fasilitas radiologi di situ tentunya. Kemudian di lantai 2 kita mempunyai banyak sekali klinik-klinik untuk spesialis dan subspesialis. Kemudian kita di situ juga ada rehabilitasi medis, medical check up. Ya, medical check up kita bisa lakukan di klaster tersendiri juga di lantai 2, dan kita juga bisa melayani medical check up secara onsite tentunya Bapak Ibu sekalian. Dan medical check up kami nggak jauh dengan dokter jantungnya, nggak jauh dari dokter matanya, nggak jauh dari spirometri, audiometri, laboratorium. Jadi kita sangat nyaman sekali apabila melakukan medical check up di Bethsaida Hospital. Dan di lantai 3 sudah tidak ada lagi, ini kita untuk poli-poli, tetapi di situ kita mempunyai 4 kamar operasi ya, yang satu minor dan 4 mayor tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merujuk ke Bethsaida Hospital, tentunya tidak usah mengantri terlalu lama tentunya ya. Kita sudah punya jadwal-jadwal yang bisa terakomodir semuanya. Dan hemodialisa, cuci darah, dan alat ESWL juga ada di situ. Kemudian endoskopi, bronkoskopi, laringoskopi. Dan lanjutnya, nah ini contoh-contoh gambarnya ya, tadi sudah dijelaskan juga, layanan 24 jam tentunya di Bethsaida Hospital, ambulans, farmasi, dan lain-lain. Nah ini kamar kelas kita. Kamar kelas kita cukup nyamar, walaupun kelas 3 ini harganya tentunya lebih murah daripada hotel manapun. Bapak Ibu sekalian, di Bethsaida Hospital di kelas 3-nya hanya Rp200.000. Bisa dibayangkan Rp200.000, makan pagi, siang, sore, dan ada snack pagi, snack sore dilayani oleh dokter dan juga perawat. Ya. Lebih murah jauh daripada hotel. Jadi rujukan-rujukan dari Bapak Ibu sekalian juga akan terlayani dengan maksimal, karena ruangannya juga cukup lega. Di kelas 2-nya juga kita ada 3 bed, di kelas 1 ada 2 bed, itu VIP-nya juga hanya 1 bed ya, single bed. Kemudian VIP A sudah kelihatan, kemudian super VIP kita ada 2 klaster ya, ada untuk ruang tunggu pasien, kemudian ada pasiennya, dan di Presiden Suite itu kita juga mempunyai 4 ruangan di situ ya, ada ruang tunggu pasiennya, ada kamar tunggu pasien, ada pantry, kemudian ada tempat tidur pasien. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di Bethsaida Hospital juga mempunyai sistem IT yang luar biasa yang terkoneksi dengan seluruh rumah sakit sehingga melayani secara integritas dan tidak secara terintegrasi dan tidak ada miss tentunya meminimalkan miss dalam data. Baik, nah ini tadi sudah kita jelaskan. Lanjut Pak. Nah ini MCU juga medical check up tadi sudah kita jelaskan juga, bahwasanya kita bisa onset dan juga bisa walk in di Bethsaida Hospital, dan kita juga mempunyai penunjukan langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwasanya Bethsaida Hospital layak untuk melayani kegiatan medical check up untuk karyawan ya, dan juga dokternya telah ditunjuk juga dengan PCK3-nya tentunya. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apabila masih kurang lebihnya, silahkan nanti menghubungi sales kami, yaitu Ibu Ais dan Bapak Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu. Baik, itu dia penyampaian dari Bapak Awal, dan juga tadi juga sudah disampaikan sambutan dari Bapak Leo Gautama sebagai manajer sales. Dan juga tadi kita pembacaan kode etik bersama, kode etik dokter oleh Dr. Valentina Erlita Sari. Dan Bapak Ibu dokter yang terhormat, ya tempat atau sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi
yang akan disampaikan pertama oleh narasumber kami, yaitu Dr. Dasaat. Dr. Dasaat Mulyono, Interventional Cardiologist Bedside Hospital. Dan untuk penyampaian materi akan dipandu oleh moderator kami pada siang hari ini, yaitu Dr. Valentina Erlitasari. Baik, untuk bersingkat waktu, dan jangan lupa juga, saya juga menyampaikan, nanti selama penyampaian materi silakan memberikan pertanyaan terbaik, karena pertanyaan terbaik akan mendapatkan undian door prize hadiah di akhir acara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke Dr. Valentina Erlitasari sebagai moderator kami pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang rekan sejawat sekalian, hadir kembali bersama saya Dr. Valentina Erlitasari yang akan memandu dua materi di seminar medis online siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, Betsaida memilih tema tata laksana terbaru dyslipidemia dan mild cognitive impairment. Sejawat kita tahu bahwa mild cognitive impairment atau kita singkat dengan MCI merupakan keadaan atau perubahan transisi dari mulai perubahan usia dan awal demensia. Dan penyebabnya tidak dapat ditentukan oleh satu faktor saja, tapi multifaktorial, baik itu usia, kemudian faktor lingkungan, genetik, dan tentunya penyakit-penyakit yang mendasarinya. Sebut saja diabetes mellitus, dyslipidemia, hipertensi, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas satu persatu penyebab dari mild cognitive impairment. Yang pertama dan sangat menjadi kematian global pertama di dunia adalah kardio atau cerebrovascular disease yang tentunya didasari oleh penyakit dyslipidemia. Pembicara kita pada siang hari ini yang pertama adalah Dr. Dasaat Mulyono yang akan membawakan materi tentang dyslipidemia management to minimize cerebrovascular risk. Tak kenal maka tak sayang, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Dasaat Mulyono, MBBS, Hons, FIHA, FIMSAN, FRS CGP, FRS CP, PhD, merupakan tim dokter jantung Betsaida Hospital saat ini. Beliau adalah lulusan dari kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat summa cum laude dan lulus pendidikan spesialis jantung Australia, New Zealand. Beliau telah mengantongi banyak sekali sertifikasi dan tentunya sudah menangani banyak sekali hingga ratusan kasus-kasus kardiovaskular ini. Maka kita akan sambut beliau pada kesempatan siang hari ini. Waktu dan tempat kami silakan kepada Dr. Dasaat Mulyono. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Dasaat, saya adalah Direktur Jantung di Rumah Sakit Betsaida. Sebelumnya saya berterima kasih bahwa pada semua yang membantu pada siang hari ini sehingga bisa terlaksana mengenai webinar ini ya. Saya akan membawakan topik yang sudah tidak asing lagi, yaitu mengenai penanganan pasien-pasien, khususnya pasien-pasien yang mempunyai penyakit jantung ya, koroner, mengenai penanganan lipidnya atau yang sering dikenal oleh masyarakat penanganan kolesterol pada pasien-pasien sakit jantung. Jadi kita ketahui bahwa penyakit dari coronary vascular disease ini adalah atau cardiovascular disease ya, merupakan penyebab nomor satu kepada kematian secara global di dunia. Ya, nah dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya saat ini penyakit jantung khususnya penyakit ischemic heart disease itu menempati urutan pertama sebagai penyebab daripada kematian. Diperkirakan tahun 2016 itu 17,9 juta orang meninggal karena cardiovascular disease itu gabungan ya, bisa karena serangan jantung, bisa juga karena gagal jantung ya, secara keseluruhan disebut cardiovascular disease. Nah ini merupakan 31% daripada penyebab kematian secara keseluruhan di dunia. Nah 85%-nya ini disebabkan karena stroke dan serangan jantung. Berdasarkan data daripada negara kita, ya pada tahun 2013, 35,9% dari penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mempunyai kadar kolesterol yang abnormal, yaitu kadar kolesterol total melebihi 200. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, kita tahu bahwa ada korelasi yang kuat antara tingginya kolesterol pada pasien dan resiko untuk terkena koroner, ya.
Nah, jadi kita lihat semakin tinggi kolesterol seseorang, maka angka untuk terkena koroner akan semakin meningkat. Nah, sayangnya di Indonesia ya berapa persen pasien yang mencapai target sesuai yang dianjurkan, kita dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya, kita mempunyai angka yang paling rendah. Cuma 31% dari pasien-pasien kita mencapai target yang dianjurkan dibandingkan dengan misalnya di Hong Kong 80% pasien-pasien mencapai target, atau di Korea ya 51%, kita cuma 31%. Nah, oleh sebab itu ya Amerika mengeluarkan dalam hal ini American College of Cardiology dan American Heart Association setiap berapa tahun mengeluarkan guideline-nya. Dari guideline itu kita bisa pelajari berapa sih target kolesterol yang dianjurkan pada saat ini. Nah, kita ketahui penurunan kadar kolesterol yaitu 1 milimol atau kurang lebih 40 mg per desiliter itu menurunkan resiko untuk terkena jantung sebanyak 20%. Nah, guideline tahun 2019 ya, ini berarti belum lama, ini sebelum COVID, menyatakan bahwa semakin rendah kolesterol itu, maka angka kejadian koroner akan diturunkan. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik ya. Kita lihat bahwa faktor risiko yang tinggi itu mengharuskan kadar kolesterol itu diturunkan di bawah 55. Dulunya di bawah 70 mg per desiliter. Sekarang kalau ada risiko tinggi, itu harus diturunkan di bawah 55. Risiko tinggi itu apa? Ini bagi saya sangat menarik. Karena kebetulan kita juga di Bethsaida ini, khususnya saya menjalankan suatu program pengubahan pola hidup. Sehingga pasien itu, terutama pasien-pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring, atau pasien-pasien yang sudah terkena serangan jantung, atau dilakukan bypass, atau intervensi lainnya, itu diharuskan mencapai kolesterol di bawah 55 sesuai dengan rekomendasi. Nah, didukung juga sebetulnya ini alat apa yang kita pakai? Alat yang kita pakai untuk mengetahui adanya buktinya sumbatan itu, tentunya kita dalam pasien-pasien sudah intervensi, mereka mempunyai data, yaitu kita lakukan pemeriksaan yang disebut kateterisasi. Tetapi juga ada data yang bisa kita ambil kalau pasiennya itu menjalankan tindakan yang disebut CT scan ya, atau CT koroner. Nanti ketahuan berapa sih plak yang terbentuk. Cuma ada data, ternyata pada usia muda pun dari data-data daripada tentara Amerika yang meninggal selama perang, yang ini umurnya 20 ya, yang kelihatan sehat, misalnya meninggal selama perang dilakukan otopsi, ternyata mereka pun sudah mempunyai plak. Jadi sebetulnya kita bisa argumentasi, ini 55 ini karena dibuat di Amerika yang mana budget itu berasal daripada pemerintah ya, karena ada sistem asuransi, jadi tidak bisa semua orang itu diberikan obat sehingga kolesterolnya harus mencapai 55, karena akan terlalu berat bebannya untuk pemerintah. Tetapi argumentasi yang saya mau buat di sini, pada data-data tentara Amerika yang meninggal pada usia 20-an, itu semuanya terbukti sudah mempunyai plak kecil ya. Jadi sebetulnya argumentasi saya adalah semua orang ya, kalau dia mau sehat, terutama kalau dia mau yakin pada usia tuanya tidak menderita sumbatan jantung atau stroke, seharusnya kolesterolnya di bawah 55. Ini penting sekali. Ini mungkin belum pernah dibahas sebelumnya. Tapi kita kebetulan punya program bukan hanya dengan obat, tapi mengubah pola hidup sehingga kolesterol itu bisa di bawah 55. Slide selanjutnya. Nah, itu rekomendasinya yang jelas ya, pada saat ini kalau orang itu sudah mempunyai risiko tinggi, CT scan-nya terbukti ada sumbatan, atau sudah dilakukan pemasangan cincin atau bypass, jelas kolesterolnya itu harus di bawah 55. Itu rekomendasi kelasnya 1, levelnya A.
ya. Yang lain-lain itu tergantung. Tapi kalau bagi saya, kalau pasien itu betul-betul mau hidup sehat, dia mau yakin supaya dia tidak pernah terkena serangan jantung atau tidak melakukan pemasangan cincin, seharusnya kolesterol di bawah 55. Selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah tahu target kita sudah miliki bahwa sebaiknya di bawah 55. Tapi caranya bagaimana? Karena satu, dari pengalaman yang sebelumnya, penggunaan statin, terutama kalau statinnya mutunya kurang begitu bagus, ya itu sulit untuk mencapai di bawah 55. Yang kedua, mungkin statin kalau digunakan pada dosis yang tinggi membawa efek samping. Ya, maka itu di sini perlu kita lakukan penambahan dengan obat lainnya yang disebut ezetimibe. Ya, selanjutnya. Nah, ini rekomendasi daripada European Society of Cardiology ya. Dulu di bawah 70, sekarang di bawah 55. Tapi kembali lagi kalau saya, apalagi pada pasien-pasien yang kita tanganin, yang sudah terbukti sudah dilakukan pemasangan cincin, atau terbukti CT scan-nya banyak sumbatan, jelas di bawah 55. Jadi kita pakai rekomendasi yang tahun 2019, yaitu LDL di bawah 55. Selanjutnya. Bahkan rekomendasinya juga menyatakan, kalau sudah di bawah 55 masih pasiennya perlu penambahan pemasangan cincin, atau masih terbukti masih mempunyai sumbatan, tiap tahunnya sumbatannya bertambah banyak, di bawah 40. Ya, kolesterol LDL di bawah 40. Jadi ini take home message yang sangat penting, masih banyak. Tadi sudah dikatakan penanganan pasien-pasien yang mencapai target di Indonesia hanya 31%. Tapi kalau kriteria yang kita pakai adalah di bawah 40, mungkin di bawah 1% kali pasien yang mencapai di bawah 40 itu. Karena hal ini banyak yang dokter juga belum ketahui. Selanjutnya. Jadi kebanyakan kalau kita gunakan obat, kita mau mengubah kadar kolesterolnya itu bisa turun. Misalnya pasien punya kadar LDL itu 180. Kita mau diturunkan di bawah 50. Berarti harus obat itu mempunyai efikasi bisa menurunkan kolesterolnya lebih dari 50%. Nah, itu untuk penggunaan satu obat saja sangat sulit. Jadi kita harus gunakan kombinasi. Ya, kita yang pentingkan di sini target di bawah 55. Obatnya kita pertama gunakan dengan statin. Kalau masih tidak mencapai target, kita lakukan penambahan dengan ezetimibe. Ya, tapi selama ini pengalaman saya, tanpa melakukan pengubahan pola hidup, untuk mencapai di bawah 55 itu sulit. Ya mungkin kalau tanpa mengubah pola hidup yang bisa mencapai di bawah 55 cuma 50% pasien. Tetapi kalau kita lakukan pengubahan pola hidup yang bisa dikombinasi dengan penggunaan statin dan ezetimibe, itu yang bisa mencapai target itu di atas 90%, bahkan kadang-kadang mendekati 100%. Ya, ini penting sekali. Jadi banyak dokter yang saat ini melupakan peran seorang dokter untuk memberikan nasihat untuk hidup sehat kepada pasiennya. Ya, kadang-kadang kita lihat seorang dokter jantung waktunya begitu singkat, malas memberikan pengarahan mengenai pengubahan pola hidup seperti mengubah makanan dan sebagainya, ya diserahkan kepada dokter gizi dan seterusnya diserahkan kepada rumah sakit, diserahkan kepada ahli gizi. Ya, padahal pasien itu ingin mendengarkan dari dokter yang menangani pasiennya bahwa pengubahan pola hidup ini mempunyai peran yang sangat penting. Itu yang kita unggulkan di Rumah Sakit Bethsaida. Kita bahkan merekrut banyak pasien yang saya pantau melalui grup WhatsApp, sehingga mereka bisa tahu dan kita bisa reinforce, menasihatkan kembali, mereka bisa saling mempunyai perkumpulan, sehingga bisa mengetahui, oh kenapa targetnya harus segitu. Kalau nggak mencapai target, apa sih akibatnya, itu penting sekali. Dan itu kita laksanakan, sehingga
Kita merasa bahwa dengan memberikan pelayanan seperti ini di Bethsaida, kita ini tidak kalah dengan mutu pelayanan yang dilakukan di Amerika seperti Cleveland Clinic atau Mayo Clinic. Ya, bahkan di beberapa hal kita lebih unggul. Kenapa? Karena tenaga di kita murah. Jadi kalau untuk meng-hire seorang ahli gizi untuk memberikan nasihat 1 jam di Amerika mungkin biayanya terlalu besar, tapi di kita mudah sekali kita bisa meng-hire beberapa orang untuk memberikan nasihat-nasihat ini, dan juga segala teknologi jauh lebih murah di sini. Misalnya untuk mengadakan webinar seperti ini di Indonesia biayanya sangat murah dibandingkan dengan di Amerika. Nah, jadi beberapa hal saya tetap optimistik bahwa kita bisa memberikan pasien-pasien pelayanan yang sama baik atau bahkan lebih baik dengan negara-negara yang maju di dalam bidang jantung. Nah, pemilihannya tadi saya udah katakan, kita lihat perbandingan beberapa obat-obatan ya, statin ya. Nah, kita butuhkan strongest statin. Sampai saat ini, the strongest statin adalah rosuvastatin. Kebetulan company yang sama mempunyai mitu dari rosuvastatin ini, dan harganya lebih murah dibandingkan dengan yang original produknya. Nah, kita lihat kalau ya, statin itu rosuvastatin ya, dosis maksimumnya adalah 40 mg. Cuma tadi saya katakan kalau kita memakai dosis optimum, ya kendalanya efek sampingnya. Jadi saya sering memakai rosuvastatin tapi dosisnya 20 mg. 5, 10, 20 mg kita kombinasikan dengan ezetimibe. Ya. Dan ini jauh lebih kuat daripada statin-statin yang lainnya. Jadi banyak dokter juga asal pakai statin tanpa ada kejelasan targetnya berapa. Apa yang mendasari target tadi? Apa dong buktinya apa? Kalau tadi saya bilang kalau pasiennya sudah terbukti pernah dilakukan pemasangan ring atau pasiennya mempunyai CT scan koroner menunjukkan ada sumbatan, dia harus di bawah 55. Nah, ini kadang-kadang diberikan statin yang lemah ya. Nah, tanpa cuma pemberian aja statin tanpa dilihat targetnya. Jadi saya rasa itu kurang bijak, seperti kita seorang dokter memberikan pasien obat darah tinggi tapi targetnya berapa? Target darah tingginya itu berapa yang mau dicapai? Ya kita harus lihat targetnya itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, kita lakukan movement selanjutnya apa? Apakah dilakukan tambahan obat? Dalam hal ini kita bisa statin, rosuvastatin, kita tambahkan ezetimibe, atau dilakukan apa? Dan ditambah lagi kita melakukan pengubahan pola hidup. Slide selanjutnya. Ya kita lihat bisa di bawah 55%. Tadi saya bilang hampir 90% pasien, bahkan hampir 100% pasien mencapai target di bawah 55 dengan metode yang kita lakukan. Slide selanjutnya. Nah, tadi efek samping juga kita lihat, kebetulan rosuvastatin walaupun masuk dalam kategori statin yang paling kuat, tapi efek samping terutama yang banyak dialami oleh pasien-pasien kita, pemberian statin itu sering menyebabkan pegal-pegal otot ya. Rhabdomyolysis jarang sekali. Mungkin dalam praktek saya selama 30 tahun, saya baru melihat 1 atau 2 kasus, itu pun di Australia. Belum pernah saya lihat ada kasusnya di Indonesia. Jadi relatif cukup aman pemberian statin. Yang banyak juga terjadi adalah gangguan liver ya. Nah, gangguan liver ini kita harus kurangi dosis statinnya. Tapi kalau terjadi efek samping yang berat, terpaksa statin tidak bisa digunakan. Nah, inilah pentingnya, jangan kita menyerah. Kita masih mempunyai alternatif lain, yaitu pengubahan pola hidup, pengubahan diet yang ketat, olahraga dan sebagainya, yang mana pasien masih bisa mencapai target di bawah 55, atau kalau tidak bisa 55 di bawah 70 sesuai dengan kriteria. Masih lumayan dibandingkan dengan tanpa melakukan modifikasi sehingga target itu tidak tercapai. Nah, ezetimibe ini satu, selain dia seperti kombinasi Batman dan Robin ya. Batman-nya dalam hal ini adalah statin, Robin-nya adalah ezetimibe. Ya, kerjasama ini cukup baik dan tidak ada interaksi satu sama lainnya, cukup aman dan efektif ya. Nah, ezetimibe ini proses kerjanya ini melalui mengubah daripada penyerapan kolesterol di usus, sehingga kolesterol yang bisa tersedia untuk liver untuk dibentuk menjadi kolesterol menjadi
berkurang. Ya, selesai. Nah, bahkan ada beberapa pasien yang tidak bisa mentolerir penggunaan statin ya. Misalnya statin digunakan livernya menjadi abnormal ya, SGOT, SGPT-nya naik, gamma GT naik, kita sama sekali tidak bisa menggunakan statin atau ada kontraindikasi pasien memang datang dengan kelainan liver atau pasiennya pernah menggunakan statin nggak bisa lagi bekerja karena otot-ototnya pegal. Nah, kita bisa gunakan ezetimibe. Cuma kalau ezetimibe ini digunakan sendiri, efek penurunannya hanya 18%. Ya, jadi it's impossible untuk mencapai target yang tadi 55. Harus dilakukan modifikasi pengubahan pola hidup. Nah, kita punya program ini. Jadi jangan kecil hati. Di rumah sakit kita bisa melakukan program ini dan angka keberhasilannya tinggi ya. Maksudnya compliance dari pasien yang mau mengikuti program ini lumayan tinggi, sekitar 70% dibandingkan dengan, saya nggak tahu ya, mungkin ini juga efek daripada seberapa pandainya dokternya mengkomunikasikan hal ini. Kedua, seberapa pandainya si dokter ini bisa melakukan, mengconvince ya, membuat pasiennya percaya bahwa hal ini perlu. Tetapi yang lebih penting lagi, bukti bahwa si dokter itu sendiri melakukan pengubahan pola hidup itu sangat penting. Jadi percuma kalau kita seorang dokter kita cuma berteori, ya kita sendiri nggak melakukan apa yang kita omongkan, percuma. Tapi dalam hal ini saya melakukan apa yang saya omongkan, saya sendiri mempunyai target kolesterol yang sama di bawah 55, kolesterol saya selama ini di bawah 55. Dan saya melakukan pengubahan pola hidup, saya sendiri minum statin, saya sendiri minum ezetimibe. Ya, jadi kita bukan hanya teori, kita walk the talk, artinya kita lakukan apa yang kita omongkan. Nah, itu yang lebih penting lagi. Itu yang susah dicari. Kalau kita sendiri misalnya tidak melakukan hal-hal tersebut di atas, kita menganjurkan pasiennya untuk melakukan, susah pasiennya untuk dikonvince. Dia bilang dokter sendiri nggak melakukan, dokter suruh saya melakukan. Tapi kalau kita melakukan, bahkan saya kasih, sering pasien datang ke klinik saya tunjukkan makanan apa yang saya makan pada siang hari itu, atau makanan apa yang saya makan pada pagi hari itu. Itu penting sekali. Jadi pasiennya melihat dan mencontoh kita dan bisa melakukannya. Dan kita melakukan follow up yang ketat. Slide selanjutnya. Ya, ezetimibe itu pengalaman saya pribadi, dia turunin kolesterol, tapi cuma sekitar 10-20% at the most. Sendiri jarang kita pakai ya, kebanyakan pasien bisa mentolerir. Jadi jangan salah, kadang-kadang statin misalnya pasien diberikan 20 mg, punya efek samping. Ketika kita turunkan statinnya ya rosuvastatin ke 5 mg dikombin dengan ezetimibe, hasilnya bagus, apalagi dengan kalau mereka bersedia melakukan pengubahan pola hidup. Ya kayak tadi saya bilang, angka pencapaian target itu bisa mencapai hampir 100%. Slide selanjutnya. Ya biasa dianjurkan statin dulu di double, tapi kembali lagi saya bilang statin yang di double membawa efek samping. Ya, nah jadi efek sampingnya apa tadi? Salah satunya adalah mengubah daripada enzim liver ya, transaminase, SGOT, SGPT atau gamma GT. Nah, tapi kenapa pasien-pasien ini cenderung mempunyai enzim yang begitu sensitif terhadap penggunaan statin? Kebanyakan pasien ini menderita fatty liver disease, pasien-pasien gemuk yang lebih sering mengalami pengubahan ini. Jadi kalau pada pasien-pasien yang sudah mengikuti program pengubahan pola hidup dari kita, rajin berolahraga, berat badannya sudah mencapai target, yaitu targetnya berapa? BMI yang digunakan ini sering salah ya. BMI yang disebut orang optimal itu adalah di angka 25, sebetulnya bukan, di angka 21. Ya. Jadi seperti saya tingginya 172. Berat optimal yang dianjurkan berapa? Saya itu mempunyai berat yang optimal yaitu 58 kilo sampai 62 kilo. Ya, kalau kita pakai BMI 25, saya itu boleh mempunyai berat sekitar 70 kilo, itu keberatan. Yaitu saya udah masuk kategori obesitas, jadi kita harus hati-hati. Yang direkomendasikan itu ya
harus kita sesuaikan dengan negara kita. Misalnya lingkaran daripada waist ya, waist ini. Kalau kita pakai rekomendasi dari Amerika, tentunya orang Amerika kan besar. Jadi waist 90 ya masih oke. Tapi di kita enggak dong. Kita kan kecil-kecil. Jadi waist-nya itu palingan 70-an dalam sentimeter. Jadi BMI juga sama. Kita harus pakai tulangnya orang kita kan lebih enteng. Kita pakai BMI yang ketat, yaitu BMI kita jangan lebih dari 20 atau 21. Nah, kalau kita sudah mencapai BMI tersebut, kemungkinan mempunyai efek samping dari statin itu jauh lebih kecil. Kemudian kita combine. Kadang-kadang orang dengan pemberian statin ya, itu bisa mengalami otot-ototnya sakit. Nah, itu kita udah ada studinya, kita kasih Q10. Nah, jadi otot-ototnya nggak sakit. Sehingga target itu bisa tercapai. Maka itu tadi saya katakan, bagaimana kok bisa mencapai hampir 100%? Tentunya kita ada teknik-teknik tertentu, mengubah pola hidup dan mengkombinasikan dengan obat-obatan atau vitamin atau suplemen yang sudah terbukti bisa menetralkan efek samping dari obat-obatan yang kita berikan. Ya, statin ezetimibe. Ya, itu merupakan hampir 90% lebih pasien kita gunakan kombinasi tersebut. Ya, dosis yang digunakan tadi rosuvastatin 10 sampai 20 mg. Kadang-kadang 5 mg cukup. Kadang-kadang pasien bermula dengan penggunaan rosuvastatin 20 mg, ezetimibe 10 mg. Setelah setengah tahun berat badannya sudah turun 20 sampai 50 kilo. Bukan 2 sampai 5 kilo ya. 20 sampai 50 kilo pasiennya turun berat badannya dalam waktu setengah sampai 1 tahun. Ya. Dosisnya rosuvastatin tadinya 10 mg kita turunkan, bahkan ada pasien yang memakai dosis rosuvastatin cuma 2,5 mg, ezetimibe-nya dilanjutkan, targetnya tercapai di bawah 55. Dulunya 40 mg rosuvastatin. Ya, setelah kita ubah pola hidupnya, rosuvastatinnya cuma 2,5 mg, ezetimibe-nya terus, targetnya di bawah 55. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ada studi juga ya, kalau kolesterol ini studi pelik. Apakah obatnya yang bermakna ataukah targetnya yang tercapai? Jadi ada studi kalau penggunaan ezetimibe dengan rosuvastatin pada pasien-pasien dan dilakukan pemeriksaan IFUS, intravascular ultrasound, maka plak yang terbentuk kalau targetnya mencapai di bawah 55 itu, plak yang terbentuk itu tidak tumbuh atau menjadi lebih kecil. Nah, ini perlu didebat. Apakah karena penggunaan rosuvastatinnya dengan ezetimibe-nya yang membuat plaknya itu tidak tumbuh statis atau mengecil, atau targetnya yang mencapai? Saya rasa kemungkinan besar targetnya. Bukanlah obatnya, tetapi targetnya. Targetnya lebih mengarah membuat plak itu tidak tumbuh. Kenapa aku bisa menjawab targetnya yang memungkinkan menjawab pertanyaan ini? Karena kita lihat dari studi-studi orang misalnya grup Okinawa di Jepang, mereka mempunyai kolesterol di bawah 55 LDL. Mereka hidup sampai 120 tahun. Dan di grup mereka hampir tidak dikenal penyakit jantung, penyakit stroke. Jadi kita tahu mereka kan nggak minum statin, mereka nggak minum ezetimibe, tapi kolesterol mereka di bawah 55. Plak tidak tumbuh. Ya, slide selanjutnya. Nah, obat yang kita bawakan pada hari ini yaitu Ezever, yaitu Me-Too pertama kali ya daripada ezetimibe ini yang tersedia di rumah sakit kita. Tentu harganya lebih murah dan ternyata hasil penelitiannya efektivitas serta keamanannya setara dengan obat originator. Originatornya adalah Ezetrol atau ezetimibe, ya isinya ezetimibe. Ini namanya Ezever. Nah, begitu kebetulan pabrik yang sama juga mempunyai rosuvastatin Me-Too-nya yang disebut Rosuvair. Jadi take home message ya, satu. Kembali lagi yang saya katakan, dari mulai awal dari usia 20, kita itu semua orang dari kita sudah membentuk plak. Terutama kalau pola hidup kita tidak dijaga. Ya. Nah, tentunya karena sudah mempunyai plak, tadi ada bukti dari
American College of Cardiology dan European Society of Cardiology yang terbaru tahun 2019 bahwa LDL itu seharusnya diturunkan di bawah 55. Nah, argumentasi saya adalah kalau kita mempunyai family history of having penyakit jantung pada usia di bawah 50, maka kemungkinan kita untuk terkena sumbatan jantung juga besar. Maka itu argumentasinya bisa kita mulai pengubahan pola hidup, baik dengan penambahan obat, yaitu statin atau ezetimibe, sehingga kadar kolesterol LDL kita itu selalu di bawah 55. Mungkin kalau dengan mengubah pola hidup saja, tanpa obat pun, kalau kolesterol kita dari muda di bawah 55, mungkin kita kayak grup Okinawa. Umur 120 tidak pernah terkena serangan jantung, tidak pernah terkena serangan stroke. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus percuma juga kita memberikan nasihat yang enggak semua orang bisa melakukan pengubahan pola hidup, tidak semua orang, tapi kebanyakan bisa kalau mereka bertekad. Nah, kita kombinasi dengan menggunakan obat. Dalam hal ini obat yang saat ini dikenal paling kuat untuk menurunkan LDL adalah kombinasi rosuvastatin dengan ezetimibe. Ya, dosisnya bervariasi. Tapi karena statin itu membawa efek samping, sehingga statinnya kita turunkan, ezetimibe-nya tetap ambil ezetimibe, efek sampingnya sedikit. Ya palingan ada beberapa orang komplain sakit kepala, tapi setelah dipakai beberapa lama, efek samping kepalanya itu hilang. Jadi ezetimibe sangat aman dalam hal ini. Nah, kita gunakan kombinasi dengan rosuvastatin dengan ezetimibe sehingga target bisa tercapai. Ya, kembali lagi jangan lupa setiap pengobatan kita harus lihat bukan hanya kita memberikan obat tapi targetnya tercapai dan ada background ilmiah apa di balik ini. Ya, tadi saya bilang take home message-nya pada hari ini 55 harus tercapai dengan jalan apapun juga. Dan itu sangat possible dengan mengubah pola hidup dan melakukan kombinasi statin, ya rosuvastatin dengan ezetimibe. Satu lagi tadi saya lupa, di Singapura dan Amerika ada menjual obat suntikan ya, PCSK9 ya, inhibitor. Nah itu harganya kemarin pasien saya bawa dari Singapura, harganya cukup mahal. Pengobatannya harganya sekitar 20 juta sampai aslinya tadinya 100 juta per bulan. Tapi sekarang sudah diturunkan menjadi 20 juta oleh pabriknya Amerika. Nah, ternyata pasien-pasien kita yang melakukan pengubahan pola hidup dan menggunakan hanya statin dan ezetimibe, kita berani compare dengan pasien-pasien dari Singapura atau pasien-pasien dari Amerika. Pasien-pasien kita mencapai targetnya tadi saya bilang hampir 100%. Jadi ini suatu good news, negara kita nggak sekaya Amerika atau Singapura, tapi kita bisa mencapai target yang sama dengan tentunya hasil outcome yang sama. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan message yang dibawakan pada siang hari ini dapat berguna bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini saya sudah divaksin. Waktu divaksin ada kekhawatiran untuk sakit ya, karena saya bukan termasuk orang yang berani disuntik ya. Tetapi ternyata enggak sakit sama sekali karena jarumnya kecil ya, dan tanpa saya sadari proses sudah selesai. Dan ternyata tidak ada, sampai saat ini saya tidak ada merasakan keluhan apapun, baik itu berasa sakit, kemeng atau demam, itu sampai saat ini saya tidak ada. Besar harapan kami dengan divaksin ini, otomatis nakes kami juga lebih percaya diri ya, lebih sehat, lebih percaya diri bahwa kami sudah divaksin, sehingga otomatis itu berdampak kepada pasien-pasien Bethsaida Hospital yang akan berasa aman dan nyaman bahwa bila berobat di Bethsaida Hospital, nakes-nakes kami sudah divaksin. Ada harapan baru bahwa kita divaksin, kemungkinan kita punya antibodi, ya sesudah divaksin rasanya lebih nyaman. Saya kira semua nakesnya menjadi sehat, menjadi kebal, artinya nggak usah takut datang ke Bethsaida, karena Bethsaida sudah melakukan vaksinasi kepada seluruh nakes. Perasaannya sih sama aja lah, disuntiknya juga nggak sakit. Saya berharap bahwa dengan vaksinasi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bethsaida Tangerang ini,
khususnya kepada pasien-pasien yang berobat dan yang akan berobat ke Rumah Sakit Bethsaida juga merasa nyaman bahwa kami semua tenaga kesehatan sudah dilakukan vaksinasi. Rasanya biasa aja, suntikannya nggak sakit, cuman seperti ada digigit semut sedikit, dan relatif nggak ada kejadian yang apa-apa yang aneh-aneh. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya mudah-mudahan semua masyarakat jangan takut divaksin, mari kita vaksin semua. Kita hari ini udah semua divaksin di Bethsaida, jadi para pasien juga bisa tenang ke Bethsaida. Baik-baik saja semuanya dan merasa lebih yakin tentang manfaat perlindungan daripada vaksin terhadap kesehatan dan terhadap daya tahan tubuh saya. Ini membawa dampak dan pengaruh yang besar kepada pasien-pasien yang ingin berkunjung dan datang berobat ke Rumah Sakit Bethsaida. Seharusnya merasa lebih tenang, aman, dan merasa yakin bahwa kami sendiri sudah mendapatkan perlindungan dan mencegah rantai penularan infeksi COVID-19 ini kepada pasien-pasien yang sekiranya datang berkunjung ke Bethsaida Hospital. Sebelum ini tentu kita semua merasa takut dan juga khawatir mengenai kondisi yang mungkin tidak mengalami perbaikan, angka yang semakin tinggi, bahkan kemarin mencapai 1 juta angkanya. Kekhawatiran itu paling tidak saat ini mulai berkurang, terutama bagi saya pribadi sebagai tenaga medis dan juga rekan-rekan sekalian ataupun semua garda terdepan yang bekerja di masyarakat selama pandemi ini. Dan saat ini kita sudah mulai proses vaksinasi ini, dan saya harap dengan adanya program ini kami dari tim medis, dari petugas medis semua merasa lebih tenang dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi semua lapisan masyarakat, khususnya yang ingin datang untuk berobat ke Bethsaida Hospital. Efek samping juga nggak ada sih, nggak dirasain, paling nyut-nyut dikit kayak kita disuntik biasa sih, sama aja sih. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kami sehat agar Anda aman. 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 Halo sejawat sekalian, kembali lagi. Kali ini adalah sesi tanya jawab. Terima kasih untuk dokter sekalian yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat kami. Kita langsung tanya pada ahlinya. Pertanyaan akan dibatasi ya, dokter. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Dokter Dasat, ini ada yang bertanya ya. Izin tanya dok, ada kasus wanita tidak gemuk, 40 tahun. LDL 150, trigliseridnya 200. Ada riwayat CKD. Diberikan golongan statin dan fenofibrat oleh dokter yang merawatnya. Apakah terapi tersebut adekuat, dok? Bagaimana menurut dokter? Kasus yang tadi itu laki-laki ya, dok, umurnya 50 tahun juga, seperti apa? Oke, jadi kasus wanita mau gemuk tidak gemuk, kita lihat dalam hal ini kita ngomongin tentang faktor resiko ya. Seseorang yang dengan CKD itu masuk dalam sangat tinggi resiko untuk terkena sumbatan jantung. Jadi dia harus kita targetkan kolesterolnya ke 55. Nah tadi kita lihat dengan penggunaan fenofibrate dan obat apa ya tadi statinnya apa ya? Tidak disebutkan itu dok. Tidak disebutkan. Nah kita bilang kemungkinannya kalau dia gunakan statin yang bukan rosuvastatin digunakan sendiri untuk mencapai target 55 is impossible. Di double dose gimana dok? Di 2 kali dosisnya atau statinnya sama juga? Nanti kena ke efek sampingnya. Iya. Oke, kena efek sampingnya, dia bisa sakit-sakit di otot-otot ya. Jadi kita harus ubah ke rosuvastatin dan ezetimibe message-nya. Jadi CKD target harus di bawah 55. Dengan statin atau ezetimibe plus, jangan lupa, plus pengubahan pola hidup. Pola hidup. Apalagi sudah terkena CKD. Kita ada menolong beberapa orang dengan kreatinin 3 ya, 3-3 itu kita ubahkan pola hidupnya. Kita banyak modifikasi obat-obatannya, kreatinnya kembali ke 1 tanpa perlu cuci darah.
tanpa cuci darah ya. Ya. Jadi ini nyambung nih pertanyaannya yang nomor 2. Kalau misalnya laki-laki 50 tahun tapi kerja kantoran sebagai administrasi, berarti kalau yang seperti ini sih kita tinggal ubah pola hidup ya dok, karena sudah punya modal nih, tidak merokok. Nah, tinggal karena pekerjaan di administrasi mungkin lebih banyak tadi ya dok, bergerak. Kembali lagi kalau udah umur 50 tahun, kita kan target 55. Kalau saat ini yang direkomendasikan daripada American College of Cardiology atau European Society of Cardiology, dia punya nggak bukti bahwa dia itu sudah ada pembentukan plak? Kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan. Kalau CT scan-nya ternyata sudah ada bukti sumbatan, berarti mau dia umur 50, dia mau umur 30, umur berapapun juga, dia ada buktinya, dia udah ada sumbatan. Padahal tadi saya bilang, tentara Amerika umur 20, di otopsi, semuanya ada sumbatan pada usia 20. Jadi target 55 ini menjadi sangat menarik. Saya bilang semua orang harusnya mempunyai kolesterol LDL di bawah 55. Oke. Baiklah. Next, pertanyaannya dokter, pada saat kapan kita mulai bisa start menggunakan kombinasi ezetimibe tadi? Melihat kadar LDL pasien saja, atau kita juga lihat nih lama penggunaan statinnya. Mungkin tadi gini dok, misalnya kan dokter kita terapi statin dulu, udah bertahap ya dok, kan dia first line-nya statin, kemudian masuk second line-nya ezetimibe. Nah ini kapan nih dok mulai masuk, apakah LDL aja apa gimana? Ini pertanyaan menarik, kita tergantung daripada pengalaman. Nah saya hanya bisa menceritakan pengalaman saya. Ya. Kalau saya langsung mulai dengan 2 kombinasi. Oh langsung? Kenapa? Karena tadi saya bilang, kalau kita ubah pola hidup si pasien, tentunya butuh proses. Prosesnya cukup lama. Misalnya, tiba-tiba pasien datang ke kita dengan berat badan 70 kilo. Ya, dia BMI-nya 28. Kan nggak langsung besok disulap akan menjadi bagus. Kalau kita langsung kasih statin, dosisnya misalnya LDL-nya 160, kita mau targetnya di bawah 55. Dia gemuk, ya. Pasti kita udah ekspektasi nanti kita kasih statin, dia balik lagi periksa lab, SGOT, SGPT naik, dia nggak akan impress sama dokternya. Impress itu maksudnya nggak akan berkesan. Dia bilang, dokternya bikin saya punya liver hancur ini dengan obat. Maka itu kita sudah siap-siap di awal, kita kasih kombinasi. Statinnya jangan terlalu tinggi, kita kasih dulu dosis menengah, 10 mg. Ditambah dengan ezetimibe, nanti 2 minggu atau 1 bulan suruh balik, kita lihat periksa livernya, periksa target kolesterolnya. Kebanyakan ya yang berhasil 30-40%. Nah yang lain belum mencapai, baru kita mainkan di situ dosisnya. Sama jangan lupa pengubahan pola hidup jalan terus. Nanti kalau dia udah sampai setengah tahun, kayak saya bilang berat badannya sudah turun, sudah mencapai BMI target, kemungkinan statin akan mengubah enzim livernya itu udah nggak ada. Kemungkinannya kecil sekali atau almost none. Nah, itu baru kita bisa mainkan statinnya, dosisnya. Saya selalu ezetimibe aman. Jadi ezetimibe hampir nggak pernah saya kurangi dosisnya 10 mg. Bahkan pada studi, kalau misalnya itu kita bisa gunakan maksimum dose of 20 mg. Jadi kita mainnya di statinnya kita kurangin, karena statin itu yang bermasalah. Bisa bikin efek samping. Ya banyak orang bilang, betul loh dok, kalau saya minum statin ini, saya jadi lemes loh dok. Tulang-tulang otot-otot saya sakit. Nah itu tadi kadang-kadang kita atasi dengan pemberian Q10. Ya itu juga banyak yang belum tahu. Nah jadi tadi saya bilang pokoknya dia datang, dia berobat, targetnya yang tercapai itu di atas 90%, bisa mencapai di bawah 55. Jadi kalau pengalaman dokter setelah ada pasien berobat seperti itu 2 minggu ya dok ya kontrol, diulang lagi nih OTPT. Dua minggu kita udah bisa guessing ini kira-kira dosisnya adekuat apa enggak. Dari situ dokter bisa mulai kalau mau perlu naik dinaikin, diturunin turunin. Ini nyambung pertanyaan selanjutnya, kalau LDL tadi udah tercapai, bisa balik ke statin aja nggak dok? Mungkin karena biaya atau akses ya dok untuk mendapatkan kombinasi ini. Ini yang menarik. Kalau tadi LDL-nya sudah tercapai, kita banyak pasien yang pada saat itu udah setengah tahun atau 1 tahun dia mengubah pola hidup dia pakai statin, kadang-kadang statinnya cuma 5 mg. Ya, ezetimibe-nya 1. Dia datang LDL-nya 30. 30. Turun terlalu drastis 30. Nah, kita langsung bisa statinnya mulai di stop. Kita lihat lagi 2 minggu dengan ezetimibe dengan diet berapa. Masih 40, stop semuanya. Langsung pola hidup aja. Bisa. Kalau betul-betul. Nah, ini yang susahnya. 1, maaf kata, biaya kagak mau keluar. Ubah pola hidup juga nggak mau.
Nah, gimana? Jadi ya, kita ada banyak pasien, dok, tolong nih dok, kasih saya resep supaya saya bisa kurus, badan saya langsing. Tapi saya nggak mau olahraga, saya nggak mau jaga makan, dan satu lagi dok, saya tidak mau minum obat. Ya, silakan tanya pada rumput bergoyang. Oke, jadi memang kombinasinya harus dilihat juga, kemudian pola hidup ya, Bapak Ibu dokter. Pertanyaan selanjutnya nih, Dokter Dasat, untuk pasien yang kolesterolnya naik dan triglyceridnya naik, apakah perlu kombinasi statin dan fenofibrat? Nah, ini good, ya. Kita ada beberapa data penggunaan statin dengan fenofibrat dan ezetimibe, 3 secara langsung. Kita cuma khawatirkan terjadi rhabdomyolysis, walaupun kasusnya jarang. Jadi fenofibrat kalau kita mau gunakan bersamaan dengan statin, kalau bisa jangan diberikan pada waktu yang bersama. Jadi fenofibratnya digunakan pada siang hari, statinnya malam hari, ezetimibe-nya pagi. Jadi di split. So far so good, belum ada. Kita memang pakai kombinasi itu. Ini terutama pasien-pasien yang badung. Kenapa dia bisa naik trigliseridnya? Paling sering trigliserid naik itu dari mana dia trigliseridnya naik? Makanan. Dia makan goreng-gorengan. Dia makan basic refined sugar. Refined sugar itu apa? Nasi. Kue tiaw, mie. Ini penting. Nanti kalau dikurangin roti, nasi segala, trigliseridnya nanti jadi bagus. Kita bisa trigliserid saya cuma 30 tanpa obat. Dulu trigliserid saya pernah 500. Karena makannya. Dulu waktu saya di Australia makannya kan semuanya roti, kemudian gorengan segala macam. Di Australia juga suka goreng-gorengan. Saya masih ingat tuh kalau ke City kita ada somai namanya dumpling kalau di sana. Itu digoreng semua karena paling murah meriah, apalagi lagi winter dingin gitu makan panas. Nah, itu ternyata trigliserid saya 500. Saya diomel-omelin habis-habisan sama profesor saya. Profesor saya itu salah satu peneliti tentang lipid. Nah, belakangan saya baru tahu, diet ini begitu mudahnya. Sekarang saya hanya dengan diet 30. Itu trigliserid. Gula rendah sekali dengan diet. Olahraga jalan dok? Jalan dong. Olahraga kita sesuai dengan rekomendasi. Tadi kita belum sempat ini minimal kalau olahraga yang intens sampai kita merasa deg-degan atau tercapai target heart rate, misalnya umur kita ini sekitar umurnya lebih muda dari saya. Sekitar 130-an. Nah, itu kalau itu minimal tuh satu minggunya minimal 150 menit. Nah, kenapa dibuat seminggu 150 menit? Itu penting sekali. Supaya orang nggak ada alasan lagi. Jadi orang alasannya banyak. Cuma saya hari Senin nggak bisa olahraga karena hujan. Hari Selasa nggak bisa olahraga karena ada pekerjaan sibuk segala macam. Dibuat 150 per minggu supaya minimal lah Sabtu aja, Sabtu 2,5 jam. Ngerti ya maksudnya? Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi bisa hari ini 15 menit, besok setengah jam, pokoknya terkumpul 150 menit. Itu dasar rekomendasinya. Kenapa dia buat 150 menit? Bukannya maksudnya di split bilang 30 menit, 5 hari. Nggak usah, dia bilang, kalau you ada alasan, Senin nggak bisa, besok sejam. Ya pokoknya 150 per efektif. Saya udah hitung-hitung, hampir setiap minggunya saya total 150 menit tercapai. Kadang-kadang saya Sabtu 1 jam, Minggu 1 jam, itu kan udah 120. Nah, Seninnya itu naik tangga berapa kali udah cukup udah 150 menit. Gitu. Berarti pola hidup ya, olahraga ya dok ya, tetap ya. Baik, dok, apakah ada drug interaction pada pasien yang diberikan ezetimibe ini? Mengingat pasien sudah polifarmasi ya dok, kalau misalnya udah punya sakit jantung polifarmasi, ada drug interaction yang pengalaman dok? Kita alhamdulillah puji Tuhan bersyukur belum ada. Ezetimibe ini saya bilang sangat aman. Jadi kita pasien-pasien kita jantung kan dia minum obat darah tinggi, minum pengencer darah, minum obat lambung, minum apa, belum ada drug interaction. Sangat aman. Kalau yang tadi dokter bilang ada efek samping kayak sakit kepala, selama pengalaman ini apalagi dok selain sakit kepala? Itu terjadi pada saya sendiri sebetulnya. Waktu saya minum ezetimibe, minggu pertama saya bilang kok saya sakit kepala ya. Belakangan saya pikir ada satu obat yang baru saya minum pada saat itu, yaitu ezetimibe. Tapi setelah saya minum sekarang udah hampir berapa tahun ya, udah hampir 5 tahun nggak ada lagi. Hilang saya efek samping. Jadi ada beberapa obat yang kalau kita awal-awal minum dia manifestasinya ada efek samping, tapi setelah itu kita toleransi.
termasuk makanan, pola hidup kita. Kita makan sayur-sayuran. Orang yang nggak biasa makan sayur-sayuran, pertama makan sayur kembung-kembung. Tapi sesudah makan 1 bulan, kalau dia makan daging-dagingan goreng-goreng, lagi kembali kembung-kembung. Kebalikan. Iya. Karena ngerti ya maksudnya ya. Kadang-kadang orang yang kayak saya nih sekarang nih, saya diet ketat kan. Kalau saya makan kerupuk 1, sakit leher. 1 aja. Padahal dulu makan kerupuk 10 is okay. Nah, contohnya jadi kebalikan. Karena pola hidup kita sangat sehat, nanti kalau kita biasa minum obat ini, lama-lama kita toleransi. Karena badan kita juga pasti bertoleransi ya, jadi lebih baik. Last question dok, ini mungkin bisa dijawab nih. Saat ini tersedia kombinasi ezetimibe dengan simvastatin dan atorvastatin. Kenapa tidak dibuat kombinasi dengan rosuvastatin? Kayaknya sudah ya dok ya? Belum. To be continued dong. Ya, kan udah langsung. Ini kan kita ada obat ini. Jadi kayak misalnya ya supaya dokter-dokter lain juga ketahui, itu ada hak paten. Jadi simvastatin itu obat yang paling awal. Ya. Nah itu udah dirilis hak patennya udah lama. Dan dia masih bisa kombinasi tapi nggak boleh sendirian. Karena ezetimibe ini hak patennya baru dilepas. Belum lama. Ezetimibe ini yang pertama kali keluarin ezetimibe ini sebetulnya pabriknya simvastatin, politiknya. Jadi dia langsung kombinasi. Karena dia memang pabrik awalnya yang pegang patennya simvastatin dengan ezetimibe, tapi dia nggak bisa pakai yang lain karena dia pabriknya itu. Nah, belakangan mulai atorvastatin karena ezetimibe itu mulai dirilis. Nah, sekarang sih udah boleh mau rosuvastatin mau digabung dengan ezetimibe is okay. Memang akan meng-cut cost. Tapi kita di Bethsaida kita sudah lakukan ini udah lama. Kita kombinasi rosuvastatin dengan ezetimibe dalam kapsul. Dokter yang kan boleh dong, namanya racikan dong. Diracik nah, ya, kita racik dalam. Nah, ini hanya untuk saya nggak tahu ini kalangan dokter atau kalangan pasien ya. Nah, kalangan dokter racik mempunyai rahasia tersendiri. Supaya jangan beli di tempat lain. Dan juga beli di tempat lain ada kemungkinan palsu. Kita kadang-kadang ada dia beli di tempat lain, misalnya Crestor ya, Crestor is mahal ya. Dia beli di tempat lain, kolesterolnya nggak turun. Dan harganya jomplang gitu, nggak masuk akal. Sebenarnya ini harga Crestor kok bisa dijual misalnya 7.500. How come? Ternyata nggak bekerja. Lebih aman lah beli di rumah sakit. Betul, Bapak Ibu. Saya sendiri juga beli di rumah sakit. Yang lebih mahal sedikit lah, tapi kita yakin ini asli gitu. Betul dokter. Nah, this is take home message yang very important. Ya, untuk terapi-terapi diusahakan memang dapatnya dari fasilitas kesehatan resmi ya dokter ya, biar dapat terapi yang baik juga. Oke dokter, pertanyaan sudah habis, waktu juga sudah habis. Terima kasih untuk sejawat sekalian yang telah mengikuti sesi materi dan juga pertanyaan tanya jawab ini. Tolong dicatat juga take home message-nya bahwa kita harus kontrol untuk pasien-pasien kita dengan dislipidemia, tidak hanya dari obat. Ingat ada kombinasi obat saat ini untuk memperbaiki kadar kolesterol pasien, dan jangan lupa edukasi pasien kita untuk tetap mengubah pola hidupnya karena itu sangat membantu dan bersinergis dengan terapi yang diberikan. Baiklah, terima kasih untuk sesi pertama ini. Saya undur diri, akan persiapan masuk ke sesi kedua. Selamat siang.